Kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra kembali membuka perbincangan publik terkait perilaku perundungan di dunia maya. Dan untuk membahas lengkapnya, kami telah terhubung dengan psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwijoyo. Selamat sore, Ibu Vera, apa kabar? Selamat sore, Mas Davi. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bu Vera, Anda melihat kasus ini seperti apa? Mungkin Anda bisa menilai dari sisi psikologis bagaimana yang dirasakan oleh almarhum Timothy. Yang dirasakan saya tidak dapat menggambarkan secara pasti ya, karena saya tidak mengenal secara langsung dan juga tidak menangani kasusnya secara langsung gitu. Cuma memang disayangkan sekali bagaimana seseorang dengan tadi ya, kalau dari cerita-cerita dari teman-temannya, seseorang dengan yang prestasinya baik gitu ya, sosialisasinya juga tidak ada masalah dari teman-temannya, malah disegani oleh teman-teman satu angkatannya, harus mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi sangat memprihatinkan dan sangat mematahkan hati gitu ya, gimana kok seseorang sampai harus memutuskan untuk pergi dengan cara seperti ini gitu ya. Dan yang lebih memiris-miris lagi adalah bagaimana lingkungan tempat dia belajar, lingkungan tempat dia bergaul menyikapi kematiannya gitu. Kalau kita bicara soal lingkungan, banyak juga yang terakhir viral ini, Bu, rekan-rekannya, teman-teman kampusnya juga dituding mengeluarkan kalimat nirempati di media sosial. Apakah ini masuk dalam kategori bullying atau yang lain? Iya, bullying itu terlepas individu atau korbannya masih hidup atau sudah tidak ada gitu ya. Kalau masih ada lontar-lontaran yang memang ditujukan pada korban. Dan kalau kita dengar atau kita baca itu menyakitkan, ya ini sudah termasuk bullying juga gitu, sudah termasuk perundungan juga, dan memang diniatkan sengaja dilakukan gitu ya. Oke. Kalau dari sisi kasat mata ketika seseorang mengalami perundungan, efek yang ia rasakan, apakah bisa dilihat secara langsung, Bu, khususnya dari lingkungan terdekat? Bisa ya, bisa. Karena gini, kecuali kalau misalnya memang orangnya sudah memasuki usia dewasa, di mana mekanisme dia untuk berpura-pura gitu ya, itu sudah lebih mahir lah gitu ya. Tapi kalau misalnya masih di usia remaja, di mana atau dewasa muda, atau kita sebutnya emerging adulthood seperti usianya Timothy gitu ya, itu masih bisa terlihat sebetulnya kalau misalnya ada perubahan-perubahan perilaku, misalnya dia murung terus, katakanlah lebih dari 2 minggu gitu ya, murung terus tanpa ada sebab yang jelas. Terus ada perilaku yang berubah drastis, biasanya dia misalnya mau berkumpul sama teman-temannya, tiba-tiba ini menyendiri di kamar. Nah ini bisa dia kalau berlangsung lebih dari 2 minggu, nah ini sudah ada indikasi yang lebih keserius gitu ya. Terus ada perubahan minat, yang tadinya menyenangi aktivitas olahraga tuh jadi males gitu ya, mager, nggak ngapa-ngapain. Terus ada perubahan di pola makan, pola tidur, makan tuh bisa tidak nafsu makan sama sekali, atau dia makan berlebihan gitu ya secara ekstrim. Tidur juga bisa tidur terus atau sulit tidur gitu. Nah jadi ada perubahan di situ. Dan emosi biasanya mudah meledak juga gitu ya, mudah sangat terpancing. Biasanya orangnya gampang diajak bercanda, tapi ini kok baru diajak bercanda sedikit, tapi kok marahnya luar biasa, meledak-ledak. Seperti itu antara lain tanda-tandanya yang bisa kita deteksi ya dari orang-orang terdekatnya. Oke, kalau kita lihat dari informasi ya, bagaimana karakter almarhum Timothy ini, dia juga aktif di organisasi, kemudian dia juga dinilai anak yang cerdas. Namun di sisi lain dia juga kerap kali mengupdate status tentang pentingnya dia mencari teman dan lain sebagainya. Apakah memang dia aktif di organisasi namun bisa juga merasa kesepian seperti itu, Bu? Bisa saja gitu ya, bisa saja. Ini saya bicara secara umum ya. Ada orang-orang yang memang berusaha, ada individu itu yang berusaha. Nah ini lebih banyak dilakukan itu ya di usia-usia remaja atau emerging adulthood. Emerging adulthood itu 18 sampai 25 tahun range usianya. Kalau remaja kan sampai 18 tahun ya. 18 sampai 25 tuh emerging adulthood. Nah ini mereka kebutuhan untuk diakui dalam lingkungan sosialnya, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok tertentu itu masih besar
gitu ya, sehingga mereka cenderung jadinya menunjukkan perilaku, menunjukkan pendapat yang bisa diterima oleh kelompoknya. Jadi seringkali terlihatnya aktif bergaul, tapi dia bukan tampil sebagai dirinya sendiri gitu. Jadi dia menampilkan dirinya yang memang dia rasa ini bisa diterima sama teman-temannya, mendapatkan perhatian, atensi, dianggap keren dan sebagainya. Tapi ada kebutuhan untuk diakui sebagai jati diri sebenarnya gitu ya. Misalnya, contohnya, oh saya tuh nggak selalu suka drakor, tapi saya pura-pura suka drakor deh supaya bisa tune in ngobrol, supaya bisa ada kelompok teman yang memang menerima saya. Nah seperti itu. Nah kebutuhannya atau jati diri sebenarnya kan jadi tidak terpenuhi sebenarnya dalam kelompok itu, walaupun dia terlihat punya teman banyak di kelompoknya. Artinya punya teman banyak dan aktif di lingkungan tidak menjamin bahwa seseorang itu tidak kesepian, Bu ya? Iya. Oke, kalau kita katakanlah masyarakat yang lain juga ini penting untuk edukasi, mengalami tanda-tanda yang tadi Ibu sebutkan, apa yang bisa dilakukan, mungkin cara-cara sederhana melampiaskannya dengan hobi dan lain-lain, seperti apa? Kalau untuk mengalami sendiri ya, individunya langsung ya gitu ya. Rutinitas keseharian penting gitu ya. Walaupun ini pengalaman saya sama klien-klien ini malah susah ya untuk mengatur 3 aktivitas dasar saja. Tidur, makan, olahraga. Nah, 3 ini harus dipastikan diterapkan dengan baik. Tidur cukup ya. Paling telat jam 10, terus tidurnya 6 sampai 7 jam. Makan 3 kali sehari dan on time pada waktunya, sarapan, makan siang, makan malam dan seterusnya. Terus olahraga. Olahraga ini penting manfaatnya gitu ya untuk menyalurkan energi-energi yang berlebih dan juga bisa memunculkan hormon-hormon baik yang bisa membantu untuk menstabilkan emosi, menenangkan pikiran gitu. Jadi 3 aktivitas dasar itu yang kalau itu ya untuk yang si individu yang merasakan tanda-tanda mulai kegelisahan dan sebagainya. Nah untuk orang terdekatnya sesimpel misalnya cuma nggak usah memaksa si orang ini untuk cerita ya gitu ya. Ada apa cerita tuh nggak usah dipaksa gitu, karena ada orang yang memang belum siap untuk cerita, belum nyaman gitu ya. Sesimpel misalnya menanyakan apa kabar atau ajak makan atau temenin duduk di sampingnya aja gitu ya, nemenin nonton main, itu juga sudah sesuatu sih. Oke, baik, penting sekali hal ini diketahui oleh masyarakat. Terima kasih Ibu Vera. Sama-sama. Atas waktunya sudah bergabung sama kami di Anyus Sore. Selamat sore, sehat selalu Ibu. Sore. 19 saksi diperiksa polisi terkait dugaan perundungan dalam kematian Timothy, mahasiswa Udayana yang jatuh dari lantai 4 gedung kampusnya. CCTV di lantai 4 korban terakhir terlihat ternyata tidak rusak dan diharapkan bisa mengungkap misteri kematian Timothy. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban, tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan sangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak polisi, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Namun pihak kampus Universitas Udayana membantah kamera pengawas di lokasi rusak dan menyatakan CCTV di gedung fisik berfungsi, namun ada lokasi blind spot saat peristiwa terjadi. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.